Mimma la yakunu bita'ammudil abdi. Ciri-ciri dari warid itu tidak bisa disengaja. Maka tidak ada orang namanya khusyuk itu dibuat-buat, gak bisa. Gak bisa. Lalu bagaimana menerjemahkan hadis meskipun dia dhaif, sudah naik jadi hasan li ghairihi? Apa kata Nabi? Bacalah Quran, wabku alaih. Bacalah Quran dan berusahalah kamu menangis. Bisa nggak Pak nangis? Nangis di situ nunggu warid. Nunggu warid ini. Jika kamu tidak sanggup menangis, belum terlatih menangis, fatabaku. Maka, ini terjemahannya ada dua. Di beberapa buku saya baca, orang menerjemahkan berpura-puralah menangis. Itu enggak tepat. Fatabaku artinya kondisikanlah rohanimu seakan-akan engkau menangisi dirimu. Ya Allah, Quranmu aku baca, kenapa qalbuku tidak tersentuh? Itu yang disebut fatabaku, bukan pura-pura nangis. Ini yang nerjemah gak pernah nangis kalau lagi baca Quran itu kayaknya. Jadi orang menafsir, menerjemah belum tentu benar. Nah, ini kata kunci. Kalau kita bawa ayat, ajarkan kepada orang, ayatnya benar. Isi yang kita ajarkan tidak ada jaminan kebenarannya. Meskipun antum bilang ini hadis sahih, ini kalam syekh fulan, imam, itu kan kalam orang, bukan kalam Allah. Al-Qur'annya benar. Kesalahan Khawarij dulu, Khawarij yang bunuh Sayyidina Ali, yang mau bunuh Muawiyah tapi tidak berhasil. Yang bunuh Utsman. Apa kesalahan mereka? Pemahamannya diletakkan sesuci ayat yang dia baca. Maka kalau ada orang beda dengan paham dia anggap beda dengan Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri Khawarij. Jangan sampai di masjid ini ada seperti itu. Jangan sampai. Mau dia jamaah, mau dia imam, mau ustadz, muallim, guru, bahaya Pak. Itu tentara Dajjal di akhir zaman. Tentara Dajjal itu ciri-cirinya satu itu, menghalalkan darah sesama muslim. Jadi jangan dikira, antum sering dicekokin, tentara Dajjal itu Yahudi, betul. Itu tentara yang di luar Islam, yang di dalam Islam. Siapa? Zombie-zombie yang berwajah-wajah muslim. Pakaiannya Islam, tapi batinnya kufur. Suka kafir-kafirkan orang. Auzubillah min dzalik. Hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Terbersit sedikit saja merendahkan orang, warid gak datang, Pak. Gak mudah ya jadi waliullah. Maka si warid ini, rahasia rohani ini hanya datang kepada calon wali atau wali. Kalau khusyuk yang datang kepada kita lagi sholat, sudah dia kotan. Dia sudah jadi wali Allah. Minimal wali umum. Jadi jangan senang dulu. Saya bisa nangis nih, belum tentu walinya wali permanen. Paling-paling wali kondisional. Ya. Giliran susah aja bisa nangis. Coba atau ingat-ingat. Dulu waktu susah bisa nangis kan? Sholat. Mau dikasih susah tiap hari biar nangis. Gimana Pak Mirwan? Nggak mau ya? Jadi nggak bisa. Kembali ke cerita tadi. Ini saya menjelaskan ini untuk menceritakan yang tadi. Orang yang rindu Rasulullah itu bertahun-tahun sholawat. Karena membaca satu hadis. Nabi kalau disalamin pasti balas. Balasnya bukan lewat surat, Pak. Allah kembalikan ruhnya. Kalau dikembalikan ruhnya hidup atau bukan? Hidup. Dan saya meyakini itu. Ini yang disebut Al-Habib Omar bin Hafiz. Kalau orang sholawatan, Nabi hadir itu maksudnya itu di situ, Pak. Bukan khurafat yang belajarkan. Ini anak-anak muda baru ngaji kemarin sore, nggak ngerti siapa Al-Habib Omar bin Hafiz. Saya nggak pernah ngaji dengan beliau, tapi saya pernah hadir satu konferensi multaqa ulama. Dan beliau mengisi. Dahsyat sekali. Kalamnya dari awal sampai akhir menyejukkan semua. Seakan-akan Rasulullah ada lagi, Pak. Seakan-akan kalam Nabi itu yang sering kita baca di teks, itu ada di lidahnya semua. Tapi saya nggak pernah dengar beliau membalas orang yang mengkafirkan beliau atau mengatakan ini Habib khurafat. Nabi udah mati kok tuh.
Kurang ajar orang ngomong, Pak. Jadi bagi saya kalau orang bilang Nabi mati, bagi saya sudah su'ul adab. Walaupun betul Nabi sudah Allah angkat. Hanya Allah yang bilang, ya, afa immata au qutila. Ya. Jika si Muhammad itu mati atau terbunuh, hanya Allah yang boleh ngomong gitu. Maka Umar mengatakan, siapa yang bilang Muhammad mati, saya sembelih. Karena bagi Umar sang kekasih, yang bilang kekasihnya mati, itu orang adabnya buruk, rohaninya nggak hidup, nggak punya adab. Jadi bilang mati aja udah marah Umar. Tapi sahabat Nabi dari dulu dua mazhab. Satu mazhab Umar, satu mazhab Abu Bakar. Nah, sekarang kan begitu. Nabi dihujat di Perancis, maka umat Islam terpecah dua. Ada yang pengikut Umar, ada yang pengikut Abu Bakar. Kita nikmati aja itu ya. Yang penting jangan main penggal-penggal aja, Pak. Di Perancis itu saya menyaksikan 2016-17 Allah perjalankan ke sana. Gak bayar 1% pun. Dibiayai oleh lembaga Korps Dai Dompet Duafa. Saya gak bayar sedikit pun, Pak. Diundang oleh orang KBRI. Saya sesekali jalan keluar. Setiap kali ngisi pengajian duha, itu mulailah orang-orang imigran dari Suriah, dari Irak, dari mana-mana itu keluar, Pak. Kira mereka cuma beberapa. Satu kali saya pulang jam 2 malam. Di sono maghribnya jam 10. Jam 3 ada subuh lagi. Jam 3 ada subuh lagi, Pak. Saya pulang jam 2, diajak ngopi sama salah satu sahabat kita, Pak Muhammad Abduh dan Sayyid Andi Abdul Qadir. Ya, satu orang Betawi, satu orang Makassar. Ahli kolbu, ahli zikir. Ketika kita jalan, saya melihat ada satu tempat terbuka, itu orang Islam yang dari mana-mana, yang nggak punya kartu, itu pada di sana semua. Tidur di atas aspal. Tapi tidak ada ditangkap oleh negara Prancis. Terus yang punya surat lengkap, itu dikti duit oleh negara Prancis. Kalau kita kalkulasiin, lebih banyak yang dibantu daripada yang tidak dibantu. Akhirnya Eropa kewalahan. Jadi antum kalau tinggal di Eropa, punya surat lengkap, itu hak dapat duit dari negara persis seperti penduduk asli. Cuma nggak bonoblos. Maka saya berpikir dulu, semoga Prancis menjadi pusat Islam nanti di akhir zaman. Itu kita mimpinya begitu. Ternyata kejadiannya kayak kemarin. Dan yang kemarin siapa yang paling rugi? Bukan Macron, bukan bangsa Perancis, tapi orang Islam yang lagi imigran, orang-orang Aljazair, Maroko, Tunis yang tinggal di sana. Dan kabar gembiranya apa, Pak? Di sana agama orang secara kultur, ini bukan agama ideologis, agama kultur, Katolik. Tapi gereja-gereja pada mati suri. Masjid-masjid nggak ada semegah ini. Masjid itu basement. Ada ruko. Maka itu inspirasi saya buat ruko tempat pusat zikir. Ruko kita jadiin pusat kajian. Dekat kampus UIN, kampus II. Ketika kita masuk ke bawah ruko, itu orang penuh, sholat dari mana-mana. Dan mereka sholat semalam itu bulan Ramadan 1 juz. Dan banyak. Orang Prancis menyebut orang-orang soleh itu praktikong. Praktisi yang mengamalkan ajarannya. Setelah dihitung secara kasar oleh teman saya yang lama di sana, lebih banyak muslim yang mengamalkan ajarannya daripada non-muslim. Maka kita berpikir ini nanti akan berubah ini. Akan berubah ini. Tapi dengan kejadian kemarin, saya khawatir dengan saudara kita di sana. Islamophobia. Saya punya paspor, hilang, Pak. Pergilah kita ke kantor polisi. Kantor polisi ruko, gak sebagus kantor polisi di Indonesia. Tapi waktu masuk saya kaget. Tapi gak berani foto, ada CCTV. Ada di situ kalimat. Kalau diterjemahkan lebih kurang hati-hati terhadap jihadis.